Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Dalam video ini kita akan menjelaskan bab perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yuk kita simak videonya. Bab yang akan kita bahas dalam video ini akan saya jelaskan dalam peta konsep. Yang pertama, perjuangan menghadapi ancaman disintegritas bangsa tahun 1948 sampai 1965. Selanjutnya ada berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. Nah, ini terdiri dari ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. Selanjutnya ada subbab dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran yang berisi tentang kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa dan teladan para tokoh persatuan mewujudkan integritas melalui seni dan sastra serta perempuan pejuang. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu disintegrasi. Kalian tahu tidak apa arti dari disintegrasi? Disintegrasi yaitu keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, serta perpecahan. Mengapa bisa terpecah belah? Nah, ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, ada faktor dari luar. Lalu yang kedua, ada faktor dari dalam. Faktor luar tidak lain karena Belanda ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Apa yang dilakukan Belanda untuk menghancurkan NKRI? Belanda melakukan agresi militer Belanda ke-1 pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda kedua tahun 1948, juga melakukan blokade ekonomi. Selain berperang, Belanda dan Indonesia menempuh jalan diplomasi. Diplomasi adalah usaha untuk menyelesaikan suatu masalah dengan jalan damai. Bentuk diplomasi yang telah dilakukan Belanda dan Indonesia diantaranya Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Nah, hasil Konferensi Meja Bundar diantaranya 1. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. 2. Bentuk negara NKRI berubah menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua. Yang keempat, penyelesaian konflik Irian Barat ditangguhkan 1 tahun setelah Konferensi Meja Bundar. Yang kelima, utang Belanda dibayar oleh Indonesia. Yang keenam, kapal perang Belanda ditarik dari perairan Indonesia. Yang ketujuh, bekas anggota KNIL menjadi anggota TNI. Dari hasil Konferensi Meja Bundar ini, ada loh yang mengubah tatanan negara Indonesia, yaitu pada poin kedua, di mana bentuk negara Indonesia berubah menjadi negara Indonesia Serikat. Kita akan membahas faktor dari dalam. Faktor-faktor dari luar yang telah kita bahas berupa agresi militer dan diplomasi yang tidak berjalan sesuai dengan hukum dasar Indonesia, memicu gerakan-gerakan separatis yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang menyebabkan semakin terpecah belahnya NKRI. Pada subbab pertama, kita akan membahas berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965. Nah, ini akan
terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ideologi yang terdiri dari 1. Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Yang kedua ada pemberontakan DI atau TII. Yang ketiga ada Gerakan 30 September 1965 atau disebut G30S PKI. Poin selanjutnya ada kepentingan yang berisi 1. Pemberontakan APRA. Yang kedua, peristiwa Adi Aziz. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang biasa kita sebut RMS. Poin terakhir yaitu sistem pemerintahan yang berisi tentang 1. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Yang kedua, persoalan negara federal dan FBO. Berbagai peristiwa yang menyebabkan disintegrasi bangsa di tahun 1948 sampai 1965 yaitu ada 1. PKI Madiun, yang kedua ada DITII, yang ketiga G30S atau PKI, yang keempat APRA, yang kelima Andi Aziz, yang keenam RMS, yang ketujuh PRRI atau Permesta, yang kedelapan ada FBO. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Poin pertama yaitu ideologi. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, awalnya organisasi ini bernama ISDF yang berdiri tahun 1914. Pemberontakan ini dilakukan oleh PKI. Ia bergabung dengan FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang didirikan oleh Amir Syarifuddin pada bulan Februari tahun 1948. Latar belakang dari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 adalah berawal dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri yang mewakili Indonesia dalam Perjanjian Renville. Hasil dari Perjanjian Renville ini membuat masyarakat kecewa karena wilayah Indonesia semakin sempit, sehingga Kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh Kabinet Hatta. Pertanyaannya, mengapa PKI memberontak? Alasan utama yaitu bersifat ideologis. PKI mendorong aksi demonstrasi pemogokan kaum buruh dan petani. MUSO juga memposisikan sebagai oposisi pemerintah dengan melakukan kritik yang tidak menguntungkan dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Puncak dari PKI ini melakukan pemberontakan senjata pada tanggal 18 September tahun 1948 di Madiun dan diproklamasikannya Republik Soviet Indonesia dan dibentuknya pemerintahan baru yang dilakukan pemerintah dengan melakukan diplomasi dengan pimpinan PKI yaitu MUSO, namun tidak menemui jalan keluar. Di awal pemberontakan ini terjadi pembunuhan terhadap pejabat pemerintah yaitu pimpinan parpol dan santri. Pemberontakan akhirnya ditumpas oleh pasukan Siliwangi yang kemudian MUSO tertembak dan Amir Syarifuddin dijatuhi hukuman mati. Yang kedua adalah pemberontakan DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah gerakan yang menginginkan berdirinya negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dimulai di Jawa Barat, lalu menyebar ke berbagai daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh
Sekar Madji Kartosoewirjo atau lebih dikenal dengan Kartosoewirjo yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. S.M. Kartosoewirjo adalah seorang tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia. Nah, latar belakang dibentuknya DITII di Jawa Barat ini adalah karena kekecewaan Kartosoewirjo terhadap hasil perjanjian Renville karena TNI harus meninggalkan daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat. Oleh karena itu, pemerintah bersikap tegas. Pada tahun 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumpas DITII di Jawa Barat dengan melancarkan operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Akhirnya, pada tanggal 4 Juni tahun 1962, Kartosoewirjo dan pengikutnya ditangkap oleh pasukan Siliwangi di gunung. Dan melalui operasi ini, Kartosoewirjo berhasil ditangkap pada tahun 1962 dan dijatuhi hukuman mati. Nah, selanjutnya ada DITII di Jawa Tengah. Pemimpinnya adalah Amir Fattah dan Kiai Somalangu. Amir Fattah memproklamirkan DITII dan bergabung dengan Kartosoewirjo tanggal 23 Agustus tahun 1949. Pemberontakan ini berlangsung sekitar tahun 1949 sampai tahun 1950. DITII Jawa Tengah berhasil ditumpas pada tahun 1950 dengan operasi militer, yaitu Operasi Gerakan Banteng Nasional Divisi Diponegoro (BRO) dan Gerakan Banteng Nasional yang dilancarkan Operasi Banteng Riders. Dalam pemberontakan ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan rakyat dengan penandatanganan perjanjian Renville. Lalu ada DITII di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereh. Latar belakangnya karena penurunan status Aceh yang semula dijadikan sebagai daerah istimewa menjadi daerah karisidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pemberontakan ini terjadi melalui gerakan DITII Aceh tanggal 20 September 1953 di Aceh. Daud Bereh mengumumkan bahwa Aceh merupakan bagian Darul Islam, tidak lagi mengikuti pemerintah pusat. DITII di Aceh akhirnya berhasil ditumpas dengan diadakannya musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 17 sampai 18 Desember tahun 1963. Gerakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini adalah salah satu gerakan subversif terlama di Indonesia. Awalnya gerakan ini adalah gerakan protes terhadap pemerintah pusat. Dari aksi protes itu, akhirnya lahirlah DITII. Gerakan ini berawal pada tahun 1950 dengan nama KGSS, kemudian ganti menjadi CTN pada tahun 1951. Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar atau Hadari bin Umar alias Angli. Ibnu Hajar adalah mantan Letnan II TNI yang membelot dengan cara mendirikan Gerakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Ibnu Hajar juga menyatakan gerakannya itu merupakan bagian dari DITII Kartosoewirjo. G30S PKI 1965. Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia. Bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai 1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah G30 SPKI, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menanamkan diri PKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Gerobokan, dan Klaten. Teori yang dikemukakan antara lain oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. Namun, terlepas dari teori mana yang benar mengenai peristiwa G30 SPKI, yang pasti sejak demokrasi terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 1959, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Hal ini sebagian merupakan akibat dari masalah yang ditimbulkan oleh program di bidang agraria, di mana PKI segera melancarkan kampanye aksi sepihak. Aksi ini merupakan upaya mengambil alih tanah milik pihak mapan di desa dengan paksa dan menolak janji bagi hasil yang lama. 7 setan desa. Karenanya dirumuskan oleh PKI yang terdiri dari tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, tengkulak jahat, kapitalis birokrat desa, pejabat desa jahat, dan bandit desa. Dalam aksi pengambilan tanah terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan juga ada Bali, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Dipimpin Letnan Kolonel Untung, perwira yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan Gerakan 30 September dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Untung lalu menyatakan pembentukan Dewan Resolusi, sebuah pengumuman yang membingungkan masyarakat. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan. Bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila, tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. Nah, untuk poin yang kedua ada kepentingan. APRA 1949, konflik APRA. Pemberontakan APRA atau yang disebut juga dengan Angkatan Perang Ratu Adil adalah pemberontakan yang terkait dengan kepentingan yang terjadi pada 23 Januari 1950 yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Andi Aziz 1950. Konflik ini terjadi pada 5 April 1950 di Makassar. Pemberontakan ini dilakukan di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, seorang mantan perwira tentara Hindia Belanda KNIL, Koninklijk Nederland Indisch Leger, yang baru saja bergabung di APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah gerakan separatisme untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur. Peristiwa ini dipimpin oleh Sumokil, mantan Jaksa Agung NIT, dan terjadi saat Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. Poin yang ketiga ada sistem pemerintahan. Selanjutnya ada PRRI atau Permesta. Untuk latar belakang dalam pemberontakan ini yaitu pemerintah pusat dianggap tidak adil kepada militer dan sipil soal dana pembangunan di Sumatera Selatan dan Sulawesi. Untuk jalannya peristiwa sendiri yaitu kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember tahun 1956 dan Februari tahun 1957. Di sini kita bisa lihat pembentukan dewan-dewan daerah
Dalam PRRI atau Permesta ada 4. Yang pertama, Dewan Banteng di Sumatera Barat. Lalu yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara. Lalu yang ketiga, ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Untuk yang keempat, ada Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, yaitu tugasnya memproklamasikan PRRI pada 15 Februari 1958. Selanjutnya ada Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Dewan Gajah di Sumatera Utara ini didirikan di Medan pada tanggal 22 Desember tahun 1956. Lalu ada Dewan Garuda di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Dewan Garuda di Sumatera Selatan ini dibentuk pada pertengahan Januari tahun 1957. Yang terakhir ada Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vance Samuel. Dewan Manguni di Manado dibentuk oleh Letkol Vance Samuel pada 18 Februari tahun 1957. Dari pembahasan subbab A, yang terakhir ada negara federal dan BFO. Pemimpin dari persoal ini adalah Dr. Hubertus Johannes van Mook. Bijenmus for Federal Overleg atau yang disingkat BFO adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda pada 7 Juli 1948 di Bandung. Nah, di sini kita sudah masuk pada subbab B, yaitu dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Pada subbab B ini kita akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yaitu kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Yang kedua, yaitu teladan para tokoh-tokoh persatuan. Yang ketiga, mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Lalu materi yang terakhir yaitu perempuan pejuang. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Kesadaran integrasi sangat berguna untuk menciptakan kerukunan dalam kemajemukan bangsa Indonesia, serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. 6 daerah rawan konflik sosial di Indonesia. 1. Papua, 2. Jawa Barat, 3. Jawa Tengah, 4. Jakarta, 5. Sumatera Utara, dan 6. Sulawesi Tengah. 2. Teladan para tokoh persatuan. Tahukah kalian bahwa jumlah tokoh yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional hingga tahun 2017 ini adalah 173 orang? Pertama, pahlawan nasional dari Papua. Kedua, para raja yang berkorban. Pahlawan nasional dari Papua. Frans Kaisiepo, lahir pada 10 Oktober 1921 di Pulau Biak dan meninggal pada 10 April 1979 di Jayapura. Beliau mantan Gubernur Irian Jaya. Silas Papare, lahir pada 18 Desember 1918 di Seroi dan meninggal pada 7 Maret 1978 di Seroi. Beliau mantan anggota DPR RI. Martin Indey, lahir pada Maret 1912 di distrik Depapre dan meninggal pada 17 Juli 1986 di Jayapura. Beliau mantan Mayor TNI. Para raja yang berkorban untuk bangsa. Saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih ada kerajaan yang berdaulat. Hebatnya, para penguasa kerajaan-kerajaan tersebut lebih memilih untuk meleburkan kerajaan mereka ke dalam negara Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi tak lain karena dalam diri para raja dan rakyat di daerah mereka telah tertanam dengan begitu kuat rasa kebangsaan Indonesia.
Contohnya seperti Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sultan Syarif Qasim kedua. Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono ke-9 dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Sultan Syarif Qasim kedua. Sultan Syarif Qasim kedua dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. 3. Integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki dilahirkan di Jakarta pada 11 Mei 1914. Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya, berjudul Nol Sarinah. Tahun 1936, Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Live Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa, antara lain Rayuan Pulau Kelapa, 1944, Halo Halo Bandung, 1946, yang diciptakan saat terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Selendang Sutra 1946, yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu. Dan Semasang Mata Bola 1946 yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. 4. Perempuan Pejuang Opu Deng Risaju. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hada tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Opu Deng Risaju, Ketua PSII Palopo 1930. Itulah penggalan kalimat yang diucapkan Opu Deng Risaju, seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Serikat Islam yang menentang kolonialisme Belanda pada saat itu. Beliau lahir pada tahun 1880 di Palopo dan wafat 10 Februari 1964.